Di dalam tubuh yang sehat terletak otak yang waras. Ini tentu sangat penting kita jaga kondisi kesehatan kita. Namun ada kalanya kondisi fisik menurun lalu sakit, maka layanan kesehatan adalah tujuan utama yang harus kita ikhtiarkan. Pemirsa, Rumah Sakit M. Jamil merupakan salah satu rumah sakit yang menjadi kebanggaan tidak hanya masyarakat Sumatera Barat, tetapi juga provinsi tetangga. Karena keberadaan Rumah Sakit M. Jamil penting artinya sebagai rumah sakit rujukan di Sumatera bagian tengah. Kali ini kita mendapatkan waktu di tengah-tengah kesibukan Dirut M. Jamil, Bapak Dovi Janas. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya, Pak, untuk berdiskusi tentang bagaimana M. Jamil dahulunya, sekarang, dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Pak, ya. Setahu kita penempatan gedung di sini ini sekitar tahun 53. Ya. Jadi dalam puluhan tahun itu berjalan proses yang cukup menggembirakan lah. Dulu kami masih ingat masyarakat mengeluhkan, ya di got-got itu ada tikus yang berlari misalnya. Kemudian di parkiran itu kadang-kadang 3 kali sehari membayarnya, seperti itu. Itu kan hal-hal sederhana yang kadang-kadang membuat pasien atau keluarga pasien merasa tidak nyaman, Pak. Nah, pembenahan-pembenahan seperti apa yang kita lakukan sehingga perubahan itu cukup signifikan, Pak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari rakyat Sumbar, Pak Sukri, serta teman-teman yang mengunjungi kami. Sekali lagi terima kasih atas kunjungan untuk wawancara dengan kami. Bahwa tentu Rumah Sakit M. Jamil yang disampaikan oleh Pak Sukri tadi adalah rumah sakit kebanggaan rakyat Sumatera Barat. Kebanggaan kita semua. Jadi tentu alhamdulillah kami pada saat ini diamanahkan menjadi pimpinan di Rumah Sakit M. Jamil, dan tentu sesuai dengan transformasi kesehatan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan di bawah Pak Menteri Kesehatan pada saat ini, bahwa kita harus berbenah. Dan untuk itu Rumah Sakit M. Jamil di bawah Kementerian Kesehatan tentu juga harus berbenah. Bagaimana harapan masyarakat, bagaimana kita semua bisa mewadahi kepentingan masyarakat, khususnya di layanan kesehatan. Tentunya di dalam melakukan transformasi ini, kami ada beberapa program, Pak Sukri. Yang pertama tentu bagaimana internalisasi kita, bagaimana kita merubah budaya kita. Karena kalau sudah bekerja di layanan kesehatan ini, tentu kita harus mempunyai jiwa melayani, jiwa empati, jiwa inovasi, sehingga kesempatan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan di Rumah Sakit M. Jamil tentu harus dipenuhi dengan standar-standar yang perlu kita pertanggungjawabkan, tentu dengan SOP-SOP dan panduan-panduan, sehingga apa yang kita lakukan tentu akan membuat pertama tentu kepuasan kepada pasien, kepada masyarakat yang datang ke M. Jamil. Mulai dari terdepan ya, Pak ya? Mulai dari mendaftar. Betul. Jangan lagi di hari-hari ya. Kalau ya, dulu kan di hari, di hari ya, Pak. Betul, Pak. Jadi ini adalah suatu komitmen kita. Ini adalah suatu tanggung jawab kita. Jadi apapun yang mereka masyarakat butuhkan tentu harus kita layani. Nah, ini yang alhamdulillah pada saat ini banyak kemajuan-kemajuan yang kami capai, tentu berkat masukan, berkat dorongan dari mitra kami, termasuk media massa, termasuk teman-teman pers yang telah memberi dukungan kepada kami, sehingga kami bisa merasa saat ini didukung oleh kita semua, oleh pimpinan media semua, sehingga kita bisa melakukan hal-hal untuk kebaikan.
kepada masyarakat. Bapak kan lama juga di bagian pelayanan ya Pak ya? Betul Pak. Nah, itu apa temuan awal-awalnya Pak? Apakah karena tidak pas menempati karyawan di bagian layanan itu, atau memang perlengkapan kita yang tidak memadai untuk mensupport itu, misalnya teknologi dan segala macam, atau karakter dari karyawannya yang tidak pas di situ Pak? Iya, saya tentu salah satu produk zaman lalu. Ya. Jadi produk zaman lalu tentu kita bicara bagaimana kita bertransformasi. Memang pada saat ini kita perlu introspeksi bersama. Salah satunya adalah merubah budaya. Budaya yang selama ini tentu budaya melayani, budaya untuk empati, budaya untuk kita bisa memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat, ini yang kita coba menginternalisasi. Jadi di Kementerian Kesehatan ini tentu sekarang ada transformasi kesehatan, ada 6 pilar, tapi satu yang ketujuh adalah budaya kerja. Nah ini yang kami coba implementasikan Pak Syukri, sehingga insya Allah ini dengan dukungan dari semua pihak, dukungan dari internal kita mulai berproses ke arah yang lebih baik, tentu dengan tekad bagaimana bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Tentu benar tadi Pak Syukri, karakter, ya, kemudian hal-hal yang kita temui sekarang, karena kami tentu juga berasal dari Rumah Sakit M. Jamil, tumbuh sekolah, ya, kemudian diamanahkan selesai sekarang sebagai ya, dirut. diamanahkan sekarang, tentu ini kita punya keinginan, sehingga nanti kita berharap dengan merubah budaya kerja ini kita dapat merasakan hal-hal yang tentu saat ini kita melihat bagaimana M. Jamil terus disupport oleh orang internal, kemudian dari Kementerian Kesehatan. Dan insya Allah Pak, tahun 2027 kita berharap, kita lagi menyiapkan master plan Rumah Sakit M. Jamil. Master plan ini tentu membutuhkan dukungan semua pihak, sehingga nanti Rumah Sakit M. Jamil ini menjadi rumah sakit yang modern, yang humanis, ya. Nah, di mana dari satu sisi nanti pada saat ini kita menemukan bahwa M. Jamil ini bangunannya masih terkotak-kotak, ya. Satu sisi di sini layanan, tapi sekarang kita lagi membuat master plan, jadi dengan tempat layanan mulai pasien masuk, kemudian nanti dilayani di gedung sentral medik, kemudian nanti baru diarahkan ke gedung layanan yang terintegrasi. Jadi itu yang lagi kita siapkan. Mudah-mudahan mohon dukungannya. Termasuk Pak, sekarang kita lagi ingin mendapatkan tanah lahan KAI yang di belakang M. Jamil, dan ini sudah disupport oleh berbagai pihak, sehingga nanti penambahan lahan KAI yang 1,5 hektar itu, dan kemudian ditambah juga dengan keinginan kami untuk mendapatkan lahan TNI yang lagi berproses ini, sehingga nanti ini akan menjadi suatu tempat layanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi, sebelum kita lanjut ke master plan Pak. Ya. Nah, soal layanan tadi, kalau mohon maaf kalau diberi skor lama misalnya 4, skor sekarang tuh sudah 8 Pak. Soal layanan, insya Allah kan punya standar nilai juga kita. Insya Allah sudah naik, bagus. Yang jelas kita dari media kan tidak mendengar lagi ada ribut-ribut di bagian layanan Pak. Baik. Kalau dulu kan ribut-ribut Pak. Iya Pak. Nah, kalau seandainya itu terjadi sekarang, wah itu luar biasa hebohnya tuh Pak. Dengan dunia medsos sekarang kan. Betul. Dan sepertinya itu tidak terjadi lagi sekarang. Insya Allah. Oke. Nah Pak, walaupun layanan kita sudah baik, kemudian ada proses di dalam dengan tenaga-tenaga medik kita yang sudah mumpuni, ya. Tapi kabarnya nih Pak, masih banyak juga masyarakat kita yang ketika melakukan proses pengobatan dalam tanda kutip berbayar atau yang agak mahal, dia memilih keluar Pak. Ini kenapa Pak? Apakah tidak ada pelayanan itu di kita atau bagaimana? Ya, itulah yang menjadi suatu pemikiran kita bersama, termasuk kami di manajemen. Karena Pak, dokter-dokter yang terhebat, dokter-dokter yang dimiliki kami adalah dokter-dokter yang memang selama ini bekerja di rumah sakit di luar. Artinya, tentu kita memahami apa yang salah sama kita, apa yang kurang dari kita.
Salah satunya adalah bagaimana kita bisa memberi trust kepada dokter-dokter, memberi trust kepada tenaga medis dan semua hospitalia Rumah Sakit M. Jamil ini untuk bisa kita penuhi. Karena satu syarat yang paling kita dapat lakukan adalah kita meyakinkan kepada semua SDM yang bekerja di M. Jamil, kita adalah bagian institusi negara, rumah sakit, pemerintah, tentu punya kewajiban. Yang pertama, harus mempunyai jiwa melayani untuk ke semua masyarakat. Karena Pak, kita yakin bahwa terkenalnya rumah sakit M. Jamil ini karena memang punya SDM yang baik. Kemudian saya sampaikan, dokter-dokter yang terkenal di Sumatera Barat ini adalah mereka yang sudah masuk ke M. Jamil. Produk kita. Produk kita. Berproses di kita. Berproses di kita. Lalu ada yang pindah ke tempat lain seperti itu. Ada pindah ke tempat lain. Kenapa itu terjadi? Itulah yang akan jadi PR kami yang terus berproses sehingga kami mempunyai tekad 1-2 tahun ke depan kita berharap dan kita insya Allah bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bisa melakukan aktivitas, bukan hanya dalam tanda kutip, mungkin lebih banyak di Rumah Sakit M. Jamil dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Itu soal pendapatan Pak, seleri bukan? Salah satunya tentu bisa, ya, pendapatan. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting adalah kenyamanan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita cara untuk bisa membutuhkan kebutuhan mereka. Dan saya yakin teman-teman di rumah sakit ini, dan kebetulan kami juga backgroundnya tenaga medis, tinggal hanya menyediakan fasilitas, kemudian menyediakan hal-hal bagaimana mereka terpenuhi, ya. Tentu jangan materi ya, tapi non materi juga bisa kita siapkan dengan segala sesuatunya sehingga nanti kita berharap Rumah Sakit M. Jamil menjadi rumah sakit kebanggaan Sumatera Barat, kebanggaan kita semua, sehingga nanti Pak kita berharap, tentu saya sebagai pimpinan di sini mempunyai keinginan siapapun nanti yang memimpin rumah sakit ini tentu bisa merasakan perubahan-perubahan yang lebih baik, dan kita yakin masyarakat yang nanti berobat keluar tentu bisa kita layani sepenuhnya di Rumah Sakit M. Jamil. Satu yang perlu kita yakini, kenapa orang di luar pergi berobat masih banyak keluar, itu tadi Pak, rasa melayani, rasa jiwa melayani, kemudian respon time. Ya, jadi artinya waktu pelayanan yang lebih baik. Dan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan salah satunya tentu sekarang tadi yang Bapak sampaikan, informasi-informasi itu gampang diakses, mudah diakses oleh masyarakat. Bisa membandingkan dengan cari-cari berita-berita yang lain. Dan ini saya yakin ini bisa kita lakukan. Insya Allah Pak, karena kita sudah berproses ke arah yang lebih baik, tentu didukung juga oleh teman-teman media, dan ini menjadi suatu kesempatan kami untuk berubah. Mohon maaf Pak, saya ingin menggali lebih sedikit lagi. Itu di antara dua itu mana yang dominan Pak? Soal seleri atau soal kenyamanan? Kalau kita bicara, tentu kedua-duanya penting Pak. Seiring dia ya? Seiring Pak. Kami merasakan tentu di dalam kehidupan kita memilih profesi di kesehatan ini, tentu yang pertama harus punya jiwa melayani. Yeah. Kalau kita sudah, ya saya merasakan kalau kita sudah punya jiwa melayani dalam bidang layanan kesehatan, yang pertama itu adalah kepuasan. Sebenarnya kepuasan, Pak. Ya, apapun tentu materi tentu penting. Dan alhamdulillah insya Allah kita ke depan yang namanya profesi dalam layanan baik dokter, tenaga medis itu sangat, ya alhamdulillah saat ini untuk kebutuhan tentu kita bisa memenuhi harapan, jadi kebutuhan hidup yang memang tentu kalau kita bicara
kebutuhan hidup ini ya tergantung kita. Ya, dia bisa besar, Dia bisa besar. menengah, bisa sedikit. Iya. Nah, kalau secara statistik berapa persen dari SDM dokter kita yang dalam tanda kutip yang mencoba beraktivitas lebih dominan di luar dibandingkan di dalam ini, Pak? Kalau ada angka statistiknya, Pak? Iya, hampir rata-rata kan begini, Pak. Jadi hampir rata-rata kita memberikan kesempatan. Jadi kalau di bawah di Kementerian Kesehatan 3 ya? ya 3 tempat. Ya, 3 tempat. Nah, tentu dengan 3 tempat itu tentu masih bisa teman-teman untuk bisa melakukan praktek di luar. Nah, tentu kalau kita bicara kepada regulasi yang namanya aturan dari ASN, minimal untuk jam kerja mereka ada di Jamil. Selama di jam kerja tentu harus memenuhi regulasi-regulasi yang ada. Nah, kalau ini bisa kita optimalkan, tadi Bapak sampaikan, rasanya M Jamil insya Allah pada saat ini sudah banyak perubahan-perubahan, dan inilah yang kita lakukan, ya. Dan mudah-mudahan di luar jam kerja juga kita lagi mengaktifkan poliklinik sore, Pak. Seperti rumah sakit swasta lain, kenapa enggak mereka bisa di sini, minimal trust salary tidak lebih kecil dari rumah sakit yang lain. Kalau memang itu kekurangannya. Kalau itu kekurangan. Dicarikan jalannya. Dicarikan jalan. Baik. Pak, kita kan tidak hanya pelayanan kesehatan saja, Ya. tapi juga sebagai rumah sakit pendidikan dan penelitian. Betul. Artinya dari 3 fungsi itu sebetulnya kita tidak akan pernah kekurangan SDM, Ya. kan seperti itu. Nah, proses di pendidikan ini kalau di tempat lain kan kita dengar, Pak, Ya. ada membuli lah, senior lah yang ngerjain juniornya. Kalau di sini seperti apa kontrolnya, Pak? Ya, jadi pada saat ini, tentu pada saat-saat sekarang ya, hangat dibicarakan Lagi viral ya? masalah pembulian. Kita Rumah Sakit M Jamil salah satu 10 rumah sakit pendidikan di Indonesia, tempat ya produk dari dokter-dokter, baik dokter umum, dokter spesialis yang ada saat ini. Nah, dengan kondisi-kondisi saat ini, kita tentu membuka diri, Pak. Artinya, kita sudah mulai memang melihat bahwa kita sudah bertekad pembulian tentu harus di stop. Nah, makanya pada saat ini kita berproses untuk membenahi tentu bagaimana proses pendidikan ini bisa berjalan baik, kemudian kita bisa memonitor proses pendidikan di lapangan dengan regulasi-regulasi yang ada. Nah, saat ini kita memperkuat, Pak, namanya Komkordik, Komite Koordinator Pendidikan. Nah, Komkordik ini adalah kita bentuk ya dari 2 institusi, dari anggotanya dari Rumah Sakit M Jamil dan juga dari Fakultas Kedokteran. Dan disitulah kita membentuk regulasi-regulasi oleh tim, sehingga nanti kalau ada permasalahan di pendidikan, nah tim Komkordik inilah yang akan menyelesaikan permasalahan. Insya Allah, Pak, kita kemarin itu dari 10 rumah sakit pendidikan itu 4 bulan terakhir ini laporan kita hijau. Jadi alhamdulillah tidak ada laporan, kan sekarang ada laporan langsung ke Kementerian Kesehatan. Nah, kita lihat 4 bulan terakhir ini kita sudah hijau, sehingga ini akan menjadi motivasi kita untuk memperlihatkan bahwa Rumah Sakit M Jamil selain tempat layanan tentu juga aman, nyaman untuk pendidikan, sehingga Pak, produk dari dokter dan dokter spesialis ini juga akan kita hasilkan lebih baik, lebih bisa nanti mengeluarkan atau menghasilkan dokter-dokter dengan karakter yang baik, karakter Andalusian. Tidak dendam di dalam. Tidak dendam di dalam. Tapi kata Bapak tadi 4 bulan terakhir hijau. Berarti selama ini memang ada merah, ada kuning? Ada laporan-laporan ke Kementerian Kesehatan, tapi kita ada memilah-milah. Jadi apakah ini proses perundungan atau tidak? Ya. Jadi kita ini, Pak. Jadi alhamdulillah saat ini kita belum ya, insya Allah mudah-mudahan. Jadi nanti kalau ada perundungan ada sanksinya, Pak. Kadang dihardik sedikit dianggap perundungan ya. Kan padahal dari kakak ke adik. Betul. Kalau yang Bapak rasakan waktu pendidikan dulu, Pak? Ya tentu ada yang di luar batas. Ada, Pak. Lalu Bapak dendam ke junior, Bapak? Nah, itulah artinya
Kalau zaman dulu tentu zaman yang memang Agak keras. agak keras. Tapi sebenarnya kalau keras dulu itu kan mendidik katanya. Kalau dipakai positifnya Pak ya. Tapi dipakai positifnya adalah untuk kita kuat. Iya. Sebagai dokter tentu harus mempunyai jiwa yang kuat ya, yang tahan banting ya, tapi tentu dengan norma-norma Yang sesuai dengan wajar. pendidikan Pak. Iya. Karena ada juga masalah di luar pendidikan dipakai juga yang ini, nah itu yang nggak boleh. Gitu. Yang agak terasa terkesan oleh Bapak selama pendidikan itu, apakah spesialis atau ngambil subspesialisnya dulu? Ya, jadi saya merasakan kalau menjadi dokter itu tentu harus mempunyai pertama jiwa penolong, jiwa empati, dan jiwa yang tangguh dalam segala rintangan, ujian. Nah itu yang saya rasakan. Nah tapi juga tentu ada juga batas-batasnya Pak. Nah inilah yang saya rasakan. Tentu dengan saya rasakan kita melihat mana sih yang baik, mana yang tidak baik. Nah kalau saya sebagai pendidik, sebagai dosen pendidik klinis yang juga saat ini memimpin rumah sakit, tentu inilah yang kita terjemahkan. Nah ini boleh. Nah ini tidak boleh. Jadi jangan kita menularkan yang kita rasakan kita tularkan kepada anak didik kita. Jadi itu nggak boleh. Tapi kita merubah budaya. Bagaimana budaya pendidikan ini lebih humanis, lebih mempunyai tanggung jawab, tapi tidak meninggalkan etika. Tentu bagaimana kita bertanggung jawab sebagai profesi yang benar-benar profesional. Jadi itu tidak sebuah rangkaian mata rantai ya Pak? Misalnya A merundung B, B merundung C. Ada kecenderungan seperti itu Pak? Nah, sehingga diputus sekarang dengan adanya komite itu? Enggak? Ya, jadi sebenarnya kita di komite itu melihat nanti, jadi kalau ada laporan Pak, laporan ini kan kita kan laporan perundungan misalnya. Jadi dalam Komkodek itu nanti, nah itulah yang kita pilih, ini apakah nanti masalahnya apa, kemudian siapa misalnya pelakunya, apakah ini perundungan atau tidak, apakah ini berhubungan dengan pendidikan atau di luar pendidikan, ini itu akan kita rumuskan bersama. Komite itu yang bersama, itu Pak. Pak, tadi kan kita tahan sedikit bagaimana M. Jamil ke depan, master plan-nya seperti apa. Ada tambahan lahan yang mungkin masih kita, walaupun ini 8 hektar lebih tapi merasa masih agak kurang seperti itu. Nah dengan tambahan dari tanah PT KAI atau dari TNI segala macam itu, impian seperti apa M. Jamil ini ke depan Pak, apabila itu berjalan dengan baik? Impian kita tentu bersama-sama di Sumatera Barat ini, kalau ke depan kami berharap ingat M. Jamil, ingat layanan yang terbaik untuk masyarakat Sumbar. Itu saja Pak. Jadi kami ingin ke depan stigma tentu kekurangan-kekurangan kami selama ini, tentu kita berharap bagaimana ke depan kalau perlu dapat layanan, perlu dapat perawatan, perlu dapat layanan yang spesifik, yang ada hanya tinggal masyarakat yang terbaik untuk adalah M. Jamil. Itu yang ingat M. Jamil, ingat layanan terbaik. Ya. Pemirsa, selama ini kita tahu bahwa dengan proses transformasi dan perbaikan yang dilakukan di M. Jamil bukan berarti tidak ada masalah di rumah sakit ini. Saya tahu persis, tetapi walaupun itu tidak terungkap ke ranah publik, misalnya ada pasien yang ketika pulang kemudian terkendala dengan pembiayaan dan segala macam, tidak punya kartu, dan ini mohon maaf Pak Dirut ini karena mungkin mantan bagian layanan itu tidak pernah mempersoalkan itu dan dicarikan jalan keluarnya. Sedikit Pak, sekaligus untuk membungkus diskusi kita ini, apa cara-cara yang Bapak lakukan sehingga ketika ada pasien yang terkendala dengan dana, tidak punya kartu sehat dan segala macam, tapi diberikan ruang, diberikan kesempatan, diberikan cara untuk bisa pulang ke rumahnya. Dan itu sering kita dengar Pak. Ya. Alhamdulillah kami tentu abdi negara. Rumah sakit M. Jamil adalah rumah sakit pemerintah. Kami punya
moto bahwa segala sesuatu yang datang ke Rumah Sakit M. Jamil ini harus dilayani. Jadi itulah moto kami, bahwa semua masyarakat harus dilayani dengan baik, sesuai dengan standar. Masalah tentu tadi yang Bapak sampaikan, masalah dana, pembiayaan, nanti kita uruskan bersama. Yang penting masyarakat bisa dilayani, dan ada saluran-salurannya. Kalau nanti bisa terkendala dengan pembiayaan, BPJS semuanya, ini akan kita carikan jalan keluar. Ya, selama ini alhamdulillah ini bisa kita fasilitasi dengan proses-proses yang memang kita ikuti, dan itulah Pak. Jadi kalau rumah sakit pemerintah, kita tidak mengejar keuntungan, kita nggak mengejar profit, tapi bagaimana kami diberi kewenangan, keleluasaan, fleksibilitas untuk bisa mengatur sedemikian rupa apa yang kami hasilkan tentu kami manfaatkan untuk layanan masyarakat. Jadi itulah moto kami, sehingga alhamdulillah pada saat ini tentu banyak masyarakat bisa memberikan masukan, dan tentunya juga dengan hal-hal yang sudah kami dapatkan sampai hari ini. Mungkin begitu Pak. Baik, pemirsa Sumbar Bicara, tidak terasa banyak hal yang sudah kita kuliti dari Rumah Sakit M. Jamil Padang ini bersama Pak Dirut, dan tentu kita berharap sebagai masyarakat Sumatera Barat, M. Jamil tetap berada garda terdepan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat Sumatera Barat, dan tidak hanya Sumatera Barat, tetapi ini juga menjadi kebanggaan kita karena ini juga menjadi layanan bagi masyarakat provinsi-provinsi tetangga. Tentu harapan kita transformasi yang dilakukan terus berjalan dengan baik. M. Jamil menjadi kebanggaan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.